warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Suci dari kelompok 1. Di sini saya ingin membahas mengenai sejarah gerakan separatis Aceh. Awal mula munculnya gerakan separatis di Aceh yaitu pada tanggal 4 Desember tahun 1976 yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Hasan Tiro kemudian membangun markas GAM atau Gerakan Aceh Merdeka pertama kali di hutan Panton Weng di Pidi, yang kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih aman di Bukit Cokean, Kabupaten Pidi. Di tempat inilah ia memproklamirkan kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember tahun 1976. Sengaja dipilih oleh Hasan Tiro sebagai hari lahir GAM untuk menolak catatan sejarah versi Belanda. Tujuan GAM adalah untuk menjamin keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan warisan agama. Ada hal utama yang memberikan dorongan dan alasan kuat bagi Hasan Tiro untuk mewujudkan keinginannya mendirikan negara Aceh merdeka, yakni legitimasi atau keabsahan sejarah kerajaan Aceh dan kondisi kehidupan sosial ekonomi yang sangat timpang dan memilukan dari masyarakat Aceh. Ketika Hasan Tiro kembali ke Aceh, ia mendapatkan realitas ketimpangan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan di Aceh. Ketimpangan ini didasari oleh kenyataan rakyat Aceh Utara hidup dalam kemiskinan, meskipun sudah dibuka ladang gas dan minyak bumi di Lok Sumawe. Kemudian, sejak berdirinya GAM, konflik di Aceh terus memanas. Pada tahun 1976 sampai 1977, GAM hanya merupakan kelompok separatis kecil yang didirikan oleh 70 orang cendekiawan yang tersebar hanya di kampung Hasan Tiro, yaitu di Kampung Pidi. Gerakan ini dipadamkan dengan operasi intelijen militer yang pada akhirnya memaksa Hasan Tiro untuk mengasingkan diri ke Swedia. Operasi militer atau ABRI ini mengacaukan gerakan ini dan menewaskan beberapa tokoh GAM. GAM memiliki 7 wilayah militer dengan basis perlawanan dan pertahanan militer, yaitu Pase, Pandebahagia, Pairana, Tamiang, Bante, Ilek Pidi, Aceh Darussalam, dan Meoron Daya. Setiap basis dipimpin oleh seorang panglima perang, sedangkan anggota pendukungnya terdiri dari pasukan intelijen, pasukan tempur biasa, dan pasukan elit. Mulai tahun 1989 sampai 1998, aksi-aksi GAM ditandai dengan kekerasan bersenjata. Ini berkaitan erat dengan latihan militer bagi sekitar 750 anggota GAM di Libya. Aktivitas GAM telah menciptakan situasi kurang aman. Hal ini mendorong Ibnu Ibrahim Hasan, Gubernur Aceh pada waktu itu, untuk melaporkan situasi Aceh ke pemerintah pusat Indonesia. Pemerintah pusat menjawab laporan ini dengan meningkatkan kekuatan personil militer dari 6.000 personil menjadi 12.000 personil. Semenjak tahun 1989, itu pula Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mufidatul Munir. Saya di sini akan menyampaikan tentang proses terjadinya operasi militer di Aceh. Sebelum kebijakan operasi militer itu diputuskan,
aktivis GAM yang dinilai cukup meresahkan, yaitu dengan menembak mati dan Ramil 15 tiroid dan seorang anggota ABRI pada tanggal 28 Mei 1989 dan pada tanggal 20 April 1990 GAM atau separatis GAM menyerang pasukan Yon 113 JS yang sedang bertugas di Desa Buloh Blang, Aceh Utara. Dari hal tersebut menyebabkan 3 prajurit gugur dan berhasil merampas 20 pucuk senjata api dari pos yang dijaga oleh anggota ABRI dan Ramil 15 Tiro. GAM juga melakukan penyergapan atau merebut senjata dari pos lainnya yang sedang melakukan karya bakti pada tanggal 28 Mei 1990 di tempat yang sama di Desa Buloh Blang Ara. Aceh merupakan salah satu pelopor kelahiran Republik Indonesia. Namun kenyataannya pada wilayah ini sering diwarnai oleh masyarakat lokal yang diberlakukan tidak sama. Oleh karena itu, pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 sampai tahun 2005, operasi militer yang dilakukan oleh TNI maupun Polri pada tahun 2003 sampai 2004 beserta kehancuran yang ditimbulkan gempa bumi Samudra Hindia 2004 yang menyebabkan diadakannya persetujuan yang akan menjadi berakhirnya pemberontakan tersebut. Secara luas di Aceh yaitu kebanyakan agama Islam yang paling dominan serta menguasai konservatif, lebih mempraktekkan maksudnya budaya Islam yang moderat dibanding dengan sebagian wilayah besar Indonesia lainnya. Sementara perbedaan budaya dan pemberlakuan agama antar Aceh dan banyak daerah lainnya di bumi Indonesia menjadi gambaran jikalau terjadinya konflik yang paling jelas karena adanya kebijakan sekuler dalam menentukan administrasi dimulai dari Orde Baru Soeharto. Mereka menganggap tidak terlalu populer di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh menolak yang berisi tentang budaya Indonesia. Oleh karena ini menjadi Aceh sebagai ujung barat Indonesia dan menimbulkan sentimen tentang daerah Aceh tersebut serta kurangnya rasa simpati pemerintah pusat kepada kebutuhan masyarakat Aceh maupun adat istiadat yang berbeda di Aceh dengan daerah lainnya. Situasi di Aceh kembali bergejolak karena Orde Baru pemimpinan Soeharto ternyata tidak membawa perubahan yang berarti dalam mengambil sumber daya alam Aceh yang menggunakan rencana proyek multinasional di era 1970 dan berakhirnya pemberontakan DITII dan Republik Islam Aceh atau RIA bukanlah akhir dari konflik masyarakat Aceh itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat membangun prasarana sebagai
membuat masyarakat Aceh tersebut bisa memanfaatkan hasil alamnya. Namun tidak semua masyarakat Aceh itu bisa menikmati hasil alamnya sendiri. Keputusan tindakan militer yang dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai alternatif pilihan yang terbaik guna untuk mengamankan daerah Aceh dari paham yang tidak sesuai dengan apa yang telah dibangun sejak dulu. Oleh karena itu Indonesia sendiri melakukan tindakan militer sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Pada awalnya operasi militer tersebut dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda. Namun selanjutnya operasi militer ditangani oleh Kodam 1 Bukit Barisan. Operasi tersebut terdiri dari operasi militer dengan Sandi Lila Putih, operasi Sandi Sadar, dan lain-lainnya. Yang paling dikedepankan yaitu operasi militer Sandi Rencong guna untuk mendekatkan kekuatan baik secara terbuka maupun tertutup yang dilakukan di Aceh tersebut. Meski GAM tidak mewakili seluruh Aceh, namun jika kita sebut semua orang Aceh telah meningkatkan sebagai akibat sikap kurangnya perhatian dari pemerintah pusat. Itu bisa kita lihat di berbagai desa di wilayah Aceh yang pada waktu tersebut terjadi pemberontakan, semisal dari pihak agamis Aceh maupun yang lainnya. Upaya memberantas pengikut Aceh tersebut bisa kita lihat pada pengikut Hasantiro melalui DOM yang tidak membawa dampak positif namun membawa dampak negatif dan merusak sendi sosial, harkat martabat, dan menjatuhkan peradaban Aceh serta menghancurkan budayanya. Bangsa Aceh sama persis yang dialami oleh Muslim Bosnia dan Albania di Semenanjung Balkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak gerakan separatisme di Aceh. Gerakan separatisme atau GAM ini telah membawa dampak atau pengaruh terhadap masyarakat, antara lain: 1. Terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh. Masyarakat banyak mengalami perubahan sikap dan goncangan mental. Di masa konflik, banyak masyarakat Aceh melakukan pengungsian, dan banyak dari mereka mengungsi ke luar negeri untuk menghindari konflik GAM RI, yang mengakibatkan mereka juga banyak merasakan kesulitan karena banyak tindakan diskriminasi di tempat yang mereka tinggali. Yang kedua adalah hancurnya nilai dan norma adat di Aceh. Suasana konflik yang terus melanda Aceh telah menyebabkan terjadinya proses kehancuran sistem adat secara perlahan-lahan, seperti kehancuran kelembagaan adat, hilangnya hak-hak adat, dan pendangkalan pemahaman terhadap adat istiadat, serta terjadinya perubahan dalam kebudayaan Aceh itu sendiri. Norma adat istiadat di Aceh yang sudah mulai runtuh antara lain seperti sistem kenduri, prosesi pernikahan, lembaga adat yang sudah tidak digunakan kembali, dan hilangnya sistem gotong royong. Yang ketiga, timbul korban jiwa dan kerusakan fisik
warga Aceh. Ribuan orang tercinta seperti orang tua, istri, suami, dan anak-anak meninggal dunia. Beberapa mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda, duda, dan anak yatim piatu. Yang keempat adalah masyarakat kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggalnya, dan ribuan lainnya kehilangan pekerjaan sebagai mata pencahariannya. Yang kelima adalah masyarakat sipil hampir tidak memiliki akses terhadap hukum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi.